Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya B. Uswatun Hasanah, edisi hataman membahas matan al-jurumiyah bagi para pemula. Al-muallif Asy-Syaikh Muhammad bin Muhammad Hasan Haji al-Jurumi. Sekarang kita akan lanjut membahas menyimak bersama babul i'rab, di mana sebelumnya kita sudah menyelesaikan membahas babul kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin. Babul i'rab. Al-i'rabu huwa tagyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdiran. Wa aqsamuhu arba'atun. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Falil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wa la jazma fiha. Walil af'ali min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wa la khafda fiha. Sekarang kita akan membahas bersama apa itu i'rab. Al-i'rabu huwa tagyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdiran. Jadi i'rab huwa adalah tagyiru perubahan awakhir akhir al-kalimi kata likhtilafi karena perbedaan amil ad-dakhilah yang masuk alaiha padanya lafzan baik secara lafaz atau jelas atau terang au taqdiran secara tersembunyi atau dikira-kirakan. Jadi i'rab itu adalah perubahan baris akhir sebuah kata, ya. Nah, jadi mana contohnya supaya lebih jelas, ya? Contohnya adalah jaa Zaidun. Nah, wa ra'aitu Zaidan wa marartu bi Zaidin. Bisa dilihat bersama kata Zaid. Zaidun itu dia sedang dhammatain. Zaidan itu dia sedang fathatain. Bi Zaidin sedang berbaris kasratain. Nah, jadi inilah yang disebut dengan i'rab. Perubahan baris akhir kalimat, ya. Nah, jadi kalau kita bilang kalimat dalam versi Arab itu sama dengan kata. Jadi kalimat si Zaid, ya, ada perubahan dari menjadi rofa, dari baris rofa menjadi baris nasab Zaidan. Dari nasab berubah menjadi baris bawah khafat. Nah, inilah yang disebut dengan i'rab. Perubahan baris akhir kalimat. Yang tadinya dia berbaris tanwin dhammatain, ya. Terus berubah menjadi Zaidan, berubah menjadi Zaidin. Ini penyebabnya apa? Karena berbedanya amil-amil yang masuk padanya. Oh, kalau Zaidun itu dia berbaris rofa karena amilnya adalah fi'il. Setiap fi'il mencari fa'il, di mana fa'il itu akan berbaris rofa dengan dhammah. Inilah yang disebut dengan dhammah, Zaidun. Lalu berikutnya adalah ra'aitu Zaidan. Nah, Zaidan ini yang tadinya berawal dari Zaidun berubah menjadi Zaidan karena amilnya adalah fi'il fa'il. Ra'aitu, ra'a fi'il, tu fa'il yang berarti saya. Ro'a melihat, saya melihat.
Siapa yang dilihat? Zaid. Jadi otomatis Zaidan ini akan berbaris nasab. Berikutnya marartu bi Zaidin. Nah, bi Zaidinnya ini sedang berbaris bawah, khafat. Penyebabnya baris bawah karena ada amil. Apa amilnya? Ba. Ya. Ba amil itu adalah petugas yang akan mempengaruhi kata setelahnya. Ketika didahului oleh huruf jar, maka otomatis kalimat setelahnya berbaris bawah. Nah, inilah yang disebut dengan i'rab, perubahan baris. Dari rofa menjadi nasab. Dari nasab berubah menjadi khafat atau kasrah. Itu penyebabnya karena berbeda-bedanya amil yang masuk padanya. Ini untuk yang isim. Zaidun berubah menjadi Zaidan, berubah menjadi Zaidin. Bagaimana kalau fiil? Yansuru. Yansuru. Ya, dia sedang rofa dengan dhammah. Ayyansura. Dia berbaris nasab dengan fathah. Ini berbaris atas. Jadi nasab itu baris atas. Kalau rofa itu baris depan, ya, baris rofa atau dhammah. Nah, jadi kalau ayyansura dia berbaris atas. Penyebab berbaris atasnya karena didahului oleh an yang disebut dengan huruf nasab. Karena fungsi huruf nasab itu adalah membaris ataskan akhir fiil mudhari. Jadi an ini adalah amil. Amil huruf nasab yang akan merubah fiil mudhari itu dari dia rofa menjadi nasab. Nah, ini juga akan berubah barisnya lam yansur, berbaris mati atau sukun atau jazam. Jazamnya menggunakan sukun. Penyebabnya dia berbaris mati karena ada amil lam. Lam ini disebut dengan huruf jazam. Jadi fungsi huruf jazam mematikan akhir fiil mudhari. Nah, semuanya ini Zaidun, Zaidan berubah menjadi Zaidin, yansuru berubah menjadi ayyansura, berubah lagi menjadi lam yansur. Inilah yang disebut dengan i'rab, perubahan baris akhir kalimat. Karena dipengaruhi oleh berbeda-bedanya amil yang masuk padanya, ya. Berikutnya adalah pembagian i'rab. Waqsamu arba'atun. Pembagian i'rab arba'atun ada 4. Raf'un, rofa, ya. Yang pertama adalah rofa, wa nasbun, yang kedua adalah nasab, garis atas. Wa khafdun, yang ketiga wa khafdun, garis bawah. Yang berikutnya adalah wa jazmun, jazam, baris mati. Jadi perubahan baris akhir itu ada 4. Tidak akan keluar dari 4 ini. Pasti kita hanya ketemu akan 4 ini. Yang pertama adalah rofa. Yang kedua adalah nasab. Yang ketiga adalah khafat. Yang keempat adalah jazam. Ini adalah baris-baris, ya, perubahan baris, ya. Nah, jadi i'rab itu ada 4. Yang pertama rofa, nasab, khafat, jazam. Masing-masing keempat ini nanti 3 bagian masuk kepada isim, 3 bagian juga masuk kepada fiil. Mana yang masuk kepada isim? Falil asma'i min dzalikar raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Falil asma'i, adapun isim, min zalika ar-raf'u, ya, jadi isim itu menerima 3 baris. Yang pertama ar-raf'u, rofa, wan nasbu, yang kedua nasab, yang ketiga adalah wal khafdu, ya. Wala jazma fiha, dan dia tidak menerima baris mati. Adapun fiil walil af'ali min dzalikar raf'u
wan nasbu wal jazmu wala khafda fiha. Adapun fiil menerima perubahan baris yaitu ada 3, yaitu rofa yang pertama, yang kedua nasab, yang ketiga jazam atau baris mati, wala khafda fiha, tidak menerima baris bawah. Jadi kalau isim itu tidak menerima baris mati, kalau fiil itu tidak menerima baris bawah, ya. Isim itu hanya menerima baris rofa, nasab, dan khafat. Kalau fiil menerima baris rofa, nasab, jazam. Jadi rofa itu baris depan, ya. Kalau bahasanya kita adalah baris depan. Kalau nasab itu baris atas, kalau jazam itu baris mati. Sekarang kita akan membahasnya satu persatu secara terperinci. Yang pertama adalah isim. Tadi isim itu menerima 3 baris. Yang pertama adalah rofa. Mana contohnya? Ja'a Zaidun. Nah, Zaidun. Ya, dun. Dilihat baris dalnya, itulah yang disebut dengan rofa. Allahu latifun. Lafzul jalalah pada huruf hu, itulah yang disebut dengan rofa. Latifun, dilihat baris fa-nya, ya. Nah, itulah yang disebut dengan rofa. Karena i'rab itu adalah perubahan baris akhir kalimat. Jadi kita hanya fokus ke baris akhirnya, jangan lihat baris yang lainnya. Nah, Zaidun, ya, Zaidun, Allahu hu, latifun fun. Ya, baris akhir itu, nah itu disebut dengan rofa. Yang kedua adalah nasab. Nasab itu tadi baris atas. Nahu mana contohnya? Ra'aitu Zaidan. Aqra'ul Qur'ana. Ya. Mana nasabnya? Zaidan. Lihat baris dalnya, itulah yang disebut dengan nasab. Ya, nasab. Aqra'ul Qur'ana. Dilihat baris nunnya. Nah, Al-Qur'ana. Nah, itulah yang disebut dengan nasab. Berikutnya adalah khafat, baris bawah. Mana contohnya? Nahu marartu bizaidin. Ya, dilihat baris dal pada kalimat Zaidin. Dia sedang berbaris khafat atau berbaris bawah. Penyebab baris bawahnya karena ada amil yaitu huruf jar. Ya. Mana contoh yang lain? Ya, yang sudah familiar dengan kita, lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat bismi, Allahi, hi, ar-rahmani, ni, ar-rahimi, mi. Inilah yang disebut dengan khafat. Nah, tadi isim itu hanya menerima 3 baris. Rofa, nasab, jazam. Ya, tidak menerima, salah. Isim itu menerima 3 baris. Rofa, nasab, khafat. Ya, rofa itu baris depan, nasab itu baris atas, khafat itu baris bawah. Kalau isim tidak menerima jazam atau tidak menerima baris mati. Sekarang fiil, ya, fiil. Fiil tadi menerima 3 tanda juga. Yang pertama adalah rofa. Sama-sama rofa ya, tapi ada perbedaannya ya. Sudah kita bahas terlebih dahulu perbedaan isim dengan fiil dari tanda-tandanya. Kalau lupa bisa dilihat kembali di setel ulang babul kalam. Fiil itu menerima 3 baris. Yang pertama adalah rofa. Nahu, contoh, yadribu. Dilihat huruf ba yang sedang rofa, itu disebut dengan rofa. Yajlisu, lihat huruf sin yang sedang berbaris rofa. Yaktubu, lihat huruf ba. Nah, barisnya ba itulah yang disebut dengan rofa. Nah, fiil menerima rofa. Yang kedua adalah nasab, baris atas. Nahu mana contohnya? Layyadriba. Ya. Yadriba, ba.
berbaris atas. Itulah yang disebut dengan nasab. Kalau tadi di atas itu yadribu. Setelah dimasuki oleh huruf nasab, fungsi huruf nasab itu membaris ataskan akhir fi'il mudhari', makanya dibaca yadriba, ba, baris atas. Itulah yang disebut dengan nasab. Kai yanjaha, ha, ya. Kalau tidak ada kai, yanjahu. Kalau ada kai yanjaha. Kai ini juga disebut dengan huruf nasab. Ya, karena ada amilnya yaitu huruf nasab. Yang ketiga adalah jazam. Jadi fiil itu menerima baris mati. Jazam artinya baris mati. Mana contohnya? Alam nashrah, ya, ha yang sedang berbaris mati karena dimasuki oleh amil huruf jazam yaitu alam. Ya. Kalau tidak ada alam dibaca nashrahu. Setelah ada alam, ada amil yang masuk padanya, maka berubah menjadi nashrah. Alam nashrah. Lam adrib. Adrib baknya berbaris mati atau jazam. Kalau tidak ada lam, maka dibaca adribu. Tapi karena dimasuki oleh lam, berubah menjadi baris mati. Nah, jadi kita ulang bahwa i'rab itu adalah perubahan baris akhir disebabkan karena berbeda-bedanya petugas amil yang masuk padanya. Ya. Jadi kalau ada huruf jar, kalau ada amilnya berupa huruf jar, maka kalimat setelahnya akan berbaris bawah. Kalau amilnya berupa fiil, ya, maka kalimat setelahnya akan berubah menjadi rofa, ya, bisa menjadi fa'il, bisa menjadi maf'ul, ya. Nah, kalau fiil itu juga menerima 3 baris, ya. Nah, jadi tadi i'rab itu adalah perubahan akhir kalimat disebabkan karena berbedanya amil-amil yang masuk padanya. Adapun i'rab itu dibagi menjadi 4. Yang pertama rofa, nasab, khafat, jazam. Keempat ini akan dibagi kepada isim, 3 untuk isim, 3 untuk fiil. Isim itu menerima rofa, nasab, khafat, dan tidak menerima jazam atau baris mati. Ya. Kalau fiil menerima rofa, menerima nasab atau baris atas, menerima jazam atau baris mati, dan tidak menerima khafat. Ya, semoga bisa dipahami, bisa diulang-ulang. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan karena kita semua hakikatnya akan terus belajar sampai mati. Ya, kalau ada pertanyaan, tambahan, kritikan, saran, silakan komen di kolom komentar. Insya Allah bertemu lagi di bab berikutnya ya. Insya Allah babu ma'rifati alamatil i'rab. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.